Di antara cinta terlarang adalah mencintai istri orang lain. Apalagi takbib. Takbib itu membuat dia itu menceraikan suaminya atau minta cerai suaminya. Kan banyak nih sinetron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di acara kesayangan kita Pandemi, Panduan muda-mudi. episode ke-15. Yes, Ini 15. adalah pertama kalinya kita take recording syuting malam-malam. Dan kita mengucapkan makasih atas dan mengapresiasi teman-teman yang ada di studio. Iya, betul sekali. Terkhusus Ustadz kita, Ustadz Roni Nursyusmansyah hafizahullah ta'ala. Tetap semangat Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan Ya, terima kasih Ustadz ya, tetap memberikan semangat pada kita juga ya. Iya, Teman-teman di sama-sama sini sampai malam-malam nih ya. malam-malam. Dan Iya. ini tidak dirasakan bagi mereka yang belum punya keluarga. Maaf ya, Jim. Oke. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya. Ini menjadi motivasi, Jim. Iya pasti. Oke. Jangan sampai mengendorkan semangat kita untuk membahas perkara cinta yang terlarang. Part 2. Benar. Kita menagih hutang Ustadz kemarin. Apa utangnya? Membahas tentang cinta terlarang sementara yang kedua Ustadz ya. Iya. Gimana Ustadz? Sementara ya. Iya. Silakan Ustaz. Silakan Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Kita udah bahas panjang lebar tentang cinta terlarang yang abadi. Ya, Abadi. sampai kapanpun cinta itu nggak boleh tumbuh berbunga. Ya nggak ada benihnya, bibitnya nggak boleh kita tanam. Nah ada cinta terlarang tapi sementara. Jadi mahram ya, yang haram dinikahi. Tapi sementara bisa jadi esok lusa atau bulan depan, tahun depan kita boleh menjalin cinta dengan dirinya. Nah ini ingat tadi nggak boleh duaan, nggak boleh sentuhan meskipun dia mahram, nggak boleh sapar bareng, nggak boleh nampakin aurat, Khalwat juga nggak boleh. boleh semua. Beda dengan mahram abadi kemarin. Ya. Nah ini pun dibagi jadi dua. Ada yang gara-gara penggabungan, jadi nggak boleh poligami dengan akhwat ini, dengan wanita jenis ini. Ada yang sifatnya selain itu, artinya cuma aksidental ya, hal-hal luar. Jadi bukan gara-gara penggabungan. Nah yang penggabungan itu ada dua. Yang pertama adalah saudari ipar, baik ayu ipar maupun Ayu-ayuan. ada ipar. Ayu-ayuan. Ada ipar ya. Gimana tuh ayu-ayuan itu? Dan ipar itu artinya adalah saudari istri. Ya, kita punya istri punya saudari itu. Oke, ada. Ayu bahasa Palembang kan? Iya, Bahasa Indonesia Mbak Ayu. Bisa Kakak perempuan ya, kakak Mbak, perempuan. perempuan. Mbak juga. Mbak bisa. Mbaknya. Mbaknya kalau orang Jawa ya. Oke. Itu gimana Ustaz? Ya kata Saudari Allah ipar ya. Subhanahu wa taala wa anta jama'u bainal ukhtaini ila ma qad salaf. Dalam An-Nisa dikatakan ya haram bagi kalian untuk menggabungkan dua saudari, kakak adik. Ya enggak boleh dalam satu bahtera rumah tangga. bahtera rumah tangga nggak boleh digabung kecuali yang telah lalu. Jadi di antara kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah mereka itu langsung sikat dua-duanya, kakak adik langsung diambil. Islam datang nggak bolehin ini, ya nggak bolehin ini. Jadi ada sebuah kisah Ummu Habibah istri Nabi radhiyallahu anhu ya Ramlah binti Abi Sufyan. Beliau pernah bilang sama Nabi suaminya, ya Rasulullah mau nggak sama saudari saya? Jadi nawarin suaminya ya untuk nikah lagi. Ini idaman nih, idaman bagi sebagian laki-laki gitu. Nah kemudian kata si Nabi, emang kau mau gitu? Emang kau mau saya nikah sama saudarimu? Ya jelas mau Nabi. Karena saya tuh paling pengen kebaikan yang saya dapetin itu didapetin oleh saudari saya. Wih. Tidak sempurna iman seseorang. Iya, sampai dia mencintai untuk saudara. Waduh, itu mahal. Dia nggak egois. Mahal. Dia tahu bagian dia tuh cuman segitu. Jadi nggak mau ngambil semuanya ya. Iya. Ini bukan apa nyindir dan nyerang sebagian pihak nggak ya. Tapi ini bukti tingginya iman Ummu Habibah. Setuju. Ya, tapi kata Nabi, dzalika la yahillu li, itu nggak halal untuk diriku. Kenapa? Karena menggabungkan dua saudari tadi. Yang sedarah berarti Ustaz ya? Iya, yang saudara. Nah diambek galo. Iya. Nak lemak dewek. Maru. Apa lagi? Apalagi tuh? Bahasa-bahasa Cak Palembang. kegantengan juga sih ya. Bisa jadi ya? Iya kan? Ya, boleh lah kau nih kakak nih deh. Nah ini yang ini yang berat sebenarnya. Bahkan kata Nabi ini maut, kematian. Hah? Iya, kenapa? Karena kan ipar itu jelas
sering interaksi dalam artian sering ketemu ya, kadang main. Oh ya. ya tentu. Tapi nggak boleh dinikahi. Ya, beda kalau kita tertarik sama wanita lain, gampang nikahi dia. Ya. Tapi kalau sama ipar, cinta terlarang. Nggak boleh jadi dua. Iya, jadi harus hati-hati, waspada, warning dengan yang namanya ipar, yaitu kematian. Jadi kita nggak boleh itu kan kakak sendiri, nggak mungkin lah gitu. Ini harus kita pahami bersama. Kecuali maaf, misalnya istri kita meninggal, itu lain cerita. Ada kecualinya Ustaz ya. Iya, jadi kalau misalnya gak gabung boleh. Artinya maaf kalau misalnya kita ceraiin istri kita, kemudian nikah sama saudarinya, dalam Islam boleh. Boleh, Ustaz. Cuman tidak terima mungkin. Kau nih ayo aku kucak itu tuh. Kalau konspirasi mungkin Ustaz, lihat saja nanti. Sinetron. Balik lagi sinetron. Tapi kayaknya ada kejadian mungkin Ustaz. Iya Banyak. mungkin ada. Ya, Ya, bisa maksudnya jadi. dia udah cerai sama saudarinya kan, terus dia menikahi adiknya kan. Mau memang. Ya ada aja kali kan sinetron tadi. Kalau yang di lapangan yang saya pernah dengar itu yang meninggal Ustaz. Meninggal. Iya. ya. Karena udah kedekatan dengan keluarga kan. Ya bisa Iya. jadi. Jadi adanya Meninggal. nih. Kayak terjadi di Utsman bin Affan tuh, sahabat Nabi radhiyallahu anhu ya. Beliau itu kan nikah sama Ruqayyah. Ya, Ruqayyah itu putri Nabi SAW yang kedua. Kemudian ya meninggal Ruqayyah, sakit meninggal. Kemudian Nabi ya nawarin lagi Utsman untuk nikah sama adiknya Ruqayyah, Ummu Kulsum. Artinya dua-dua istri Nabi, dua-dua putri Nabi yang dinikahin. Karena itulah beliau dijuluki Nuraini, pemilik dua cahaya. Ya, pemilik dua cahaya. Beliau menikahin dua putri Nabi SAW. Gak lama kemudian wafat juga ya si Ummu Kulsum. Dan luar biasanya Utsman, kata Nabi, ya, wahai Utsman, seandainya saya masih punya anak gadis atau anak perempuan yang belum nikah, saya nikahin lagi sama engkau. Ini menantu idaman nih. Walaupun aku hidup sekali lagi, 2 kali, 3 kali lagi, aku akan mencintai pria yang sama. Karena ada dua sifat yang luar biasa bagi seorang Utsman bin Affan. Yang pertama adalah pemalu, yang kedua dermawan. Oh, ini kalau ada seorang laki-laki kaya harta, dermawan dan pemalu, menantu Idaman. bagi mertua. Tapi kalau bagi wanita, suami idaman. Ya, tapi kalau pengen Utsman bin Affan nih kayak Ruqayyah, kayak Ummu Kulsum. Dapatnya ya segi kayak ya. gitu. Ya dapatnya juga selevel juga. Iya. Ya bukan yang sembarang, bukan recehan nih. Iya benar. Ya, jadi ini cinta terlarang. Jadi kalau kita punya rasa terhadap saudari ipar kita, mulai sekarang udah lupakan lah. Karena Ya. Kubur dalam-dalam Ustaz ya. Iya, udah kubur dalam-dalam. Itu cinta yang terlarang. Karena benih itu tadi kata Ustadz, benih itu tumbuh kalau ada interaksi. Nah itu. Ada kisah nyata itu, seorang suami sama seorang istri. Dia ini tinggal di kota. Kemudian adiknya dari desa mau kuliah di kota. Nah iya. Ya, kemudian kata kakaknya. Tantaran bukan. Bukan. Tante mana itu? Kemudian kata bapak ibunya, daripada ngekos kan biaya mahal, enak tinggal sama kakak aja ini. Iya. Banyak kejadian gitu. Kakaknya bilang, kakaknya bilang mama atau papa kan nggak boleh. Tapi orang tua kadang awam kan nggak paham gitu. Oh iya. Akhirnya dia ngalah lah dalam masalah seperti ini. Ya ternyata waliyazubillah ya. Terjadilah apa yang terjadi. Adiknya punya kunci. Alhamdulillah. Punya kunci apa? Kunci duplikat. Kunci serep. Jadi ketika itulah akhirnya hamillah itu istrinya. Kemudian suatu ketika sakitlah laki-laki ini dan diperiksa, saya punya anak 2. Terkejut dokternya, masa kamu punya anak? Kamu ini nggak punya anak. Maaf, sperma kamu begini. Ya. Langsung diteringat adik iparnya. Ternyata anaknya tadi adalah buah dari adik iparnya. Maut, alhamu maut kata Nabi. Jadi cinta yang terlarang, rusak rumah tangga bahtera. Berat. Jadi jaga-jaga, jangan sampai jatuh cinta. Kalau sama yang lain enak, kita sikat aja tetangga, nikahi. Ya teman CLBK mantan nikahi. Ya. Tapi kalau ada ipar, nggak bisa. Ya, ini yang harus kita dipahami. Ya. Ya lebih baiknya menghindari Dan udah ada yang kena nih. Iya. Berarti teman-teman pun hati-hati ya, muda-mudi di rumah. Ya udah dengerin ini ya pasti ya mulai waspada lah. Harus ini juga buat kita juga nih. Kuatkan iman saya kuat. Hadis Nabi ini untuk siapa?
untuk sahabat. yang tentu saja Iya. iman dan amalnya Iya jauh lebih. jauh banget. Ini yang pertama ya, yang nggak boleh cinta terlarang sementara. Kapan kita boleh nikahi dia? Kalau istri wafat atau Sudah talak sih. iya udah dicerai ya. Jadi temporer kan sementara gitu. Yang kedua adalah bibi istri. Bibinya istri. Bibi istri. Jadi kita tuh udah nikah tuh. Ya ternyata istri kita punya bibi dan masih muda dan mungkin lebih cantik. Nah, ini cinta terlarang juga. Bibinya istri. Kata Nabi SAW, la yujma ya bainal mar'ah wa amatiha wa bainal mar'ah wa kholatiha. Gak boleh digabung dalam satu bahtera tadi antara istri sama bibinya. Bibinya. Iya. Iya. Atau keponakan istri. Keponakan istri. Jadi istri misalnya nih Istri punya orang tua nih, Iya. mertua. Bang Cepi Nah, punya adeknya mertua. Nah, saudarinya mertua. Mertua kita punya adek. Nah, Oke. itu namanya bibi istri atau keponakan istri. Cepi punya punya sepupu punya kakak ya, punya Punya adik. kakak dan dia punya anak. Kenapa kira nggak boleh? Padahal hadisnya bibi. Karena bagi keponakan itu istri kita adalah bibinya. Gitu. Iya. Jadi nggak boleh kita. Jadi berlaku untuk ke atas dan ke bawah Ustaz Iya, ya. sip benar. Mulai paham sedikit. Iya. Lu ini buat poligami loh. Nanti dulu. Enggak, maksud itu paham larangan tadi ya. Larangan-larangannya Iya, satu dulu Jim. Iya. Iya, satu dulu. Iya, itu karena penggabungan ya. Jadi kita bukan bahas ini bahas poligami enggak, ini bahas cinta terlarang kok. Iya, Iya. itu. Iya, bukan kita bahas masalah itunya. Ya. Ini ya. Nanti itu enggak ya. Kemudian selanjutnya ya, yang enggak digabungkan accidental. Itu ada banyak. Di Apa antara tuh, yang Ustaz? pertama adalah wanita bersuami. Nah, atau istri orang lain ya. Jangan kutunggu jandamu Jimmy. Ya banyak wanita-wanita yang belum nikah. Di antara cinta terlarang adalah mencintai istri orang Lain. lain, apalagi takbib. Takbib itu membuat dia itu menceraikan suaminya. Atau minta cerai suaminya, kan banyak nih di sinetron. Iya, gitu. di sinetron. Jadi kita jatuh cinta sama wanita yang sudah bersuami, ya kemudian kita ganggu dia biar dia akhirnya nggak betah sama suaminya. Lihat saja nanti itu. Iya. Kemudian cerai, kemudian kita nikahin, nggak boleh. Dosa besar. Oh iya. Dosa besar, Dalam Ustaz. Islam. Iya. Iya, apa Ustadz pernah bilang dulu khidbah aja nggak boleh ya. Iya, khidbah. Apalagi nikah direbut. Iya. Nih Ustaz, kalau dibalik Ustaz. Wanita boleh tidak mencintai suami orang? Masya Allah. Nah, Wanita ngarep banget. ya misalnya kan nggak tahu kita. Laki-laki beristri ya. Iya. Ya ingat, kenapa laki-laki nggak boleh nikahin wanita bersuami? Karena wanita itu nggak boleh poliandri. Oke. Jadi kalau dia punya anak kan nggak tahu ini bapaknya siapa. 3 bapaknya misalnya. 1, 2, 3. Yang lahirin siapa? Kaki koncangan aja. Oh dia punya ini enggak. Enggak. Iya, iya. Tapi laki-laki maaf boleh poligami. Sehingga boleh seorang wanita jatuh cinta sama suami orang. Asal istrinya baru 1, 2 atau 3. Nggak boleh 4. Kalau 4 udah full kuota. 4. Udah maksimal. Ustaz. Iya udah maksimal. Geng-geng pejuang poligami. Jadi nggak ada istilah pelakor sebenarnya, karena sah-sah saja seorang wanita mencintai Itu suami dia tuh masalahnya. orang. Kan banyak kan sekarang nih bilang, "Wih, pelakor lo ya." Iya, cinta sama orang bersistri pelakor nggak boleh seperti ini. Tapi dengan cara-cara yang baik. Yang nggak boleh itu kalau dia bikin suaminya menceraikan istrinya untuk menikahi dirinya. Konspirasi, bikin drama. Biar iya itu kan. Itu yang nggak boleh Ustaz ya. Berarti ada pengecualian lah ya berarti. Iya. Ya karena di lapangan itu Ustadz setiap yang kedua itu pasti dicap pelakor. Ya jadi itu yang nggak boleh dinikahin sementara. Kapan batas waktu bolehnya? Kalau dia Sudah cerai, atau ditinggal suaminya. suaminya meninggal. Oke. Fulan meninggal loh. Orang bilang innalillah, dia bilang alhamdulillah. Masya Allah. Karena aku tunggu jandamu tadi. Digampar orang Ustadz. Langsung lihat kalender dia 4 bulan 10 hari. Ini hari saya melamarnya. Langsung Tapi intinya itu baru ketika sudah meninggal suaminya boleh kita menjalin cinta. Cuman nggak boleh kita melamar. Iya. Tapi dalam hati boleh sih. Ya kalau sudah meninggal suaminya atau dicerai, kita tunggu masa iddahnya. Ketika masa selesai kita pinang dia boleh. Nah nih Ustaz, ngomong-ngomong masalah masa iddah tadi. Itu berapa lama Ustaz?
jaraknya itu? Masa idah. Kamu pengen ngitungnya. Enggak, kan cuman biar yang lain tahu. Iya, benar. Kita harus detail ya kalau mau. Iya, pas banget ini yang kedua, ya, yang cinta terlarang itu adalah wanita yang masih berada dalam masa iddahnya. Ini nggak boleh kita cintai dalam artian kita jalin cinta sama dirinya, nggak boleh. Nggak boleh kita nikahi orang yang masih dalam masa iddah. Sabar. Dan tadi Jimmy tanya, ya, kapan masa iddah wanita? Ini berbeda-beda. Kalau wanita yang ini penting ya bagi suami-suami yang mengincar, enggak ya? Ya, bagi laki-laki. Yang pertama, kalau dia dicerai oleh suaminya, masa iddahnya adalah 3 kali haid. 3 kali haid. Kalau dia dicerai sebelum berhubungan badan, faktornya mungkin gara-gara hobi ngedit foto, nggak nazar lagi. Ketika malam pertama, hei kamu siapa? Mana istri saya? Saya istrimu. Enggak. Fotonya bagus kok ini fotonya. Bukan. Ini Beda ya? Beda. Iya. Hati-hati. Yang hobi-hobi edit foto ini hati-hati. Ini terjadi nih. Malam pertama teriak-teriak suaminya. Kamu siapa? Ya tidak, mulai sekarang saya ceraikan kamu, diceraikan. Belum berhubungan. Berapa masa iddahnya? Gak ada. Oh, enggak ada. Tidak ada, Ustaz. Gak ada masa iddahnya. Ya karena tadi ya rahimnya masih bagus, masih bersih ya maksudnya. Dan dia juga belum kehilangan itunya. Virginity. Iya. Intinya apa? Intinya kalau orang yang belum digauli oleh suaminya langsung dicerai ya. Tadi faktornya mungkin ya, atau mungkin faktor labil gitu. Iya. Maka dia nggak ada masa iddah. Jadi besoknya mau nikah sama suami lain, laki-laki lain boleh. Boleh. Nah yang ketiga, kalau dia sedang hamil, kemudian meninggal suaminya, ya, atau dicerai suaminya, maka batasannya adalah sampai dia melahirkan. Sampai benar-benar keluar. Iya, meskipun sempat pendek waktunya maupun panjang. Oh. Jadi pernah terjadi di zaman Nabi, ada seorang sahabiah, ya, dia itu hamil tua, kemudian suaminya wafat. Kemudian beberapa hari kemudian melahirkan. Terus ya dia udah bersoleh, udah nyari laki lain. Jadi marahin sahabat, sabar ente. Kenapa? Karena kalau meninggal itu 4 bulan 10 hari. Diadu ke Nabi SAW, enggak. Kata Nabi, benerlah wanita tersebut, karena wanita yang hamil itu iddahnya sampai melahirkan. Nah kalau meninggal suaminya 4 bulan 10 hari. Hitungannya bulan Hijriyah, ya. Oke. Ya. Kalau yang belum haid, kenapa belum haid? Ya, belum balik. Misalnya ya Hajimi nikahin orang umur 10 tahun misalnya, ya. Misalnya anak SD dinikahi, misal. Kan belum haid. Ya, mungkin dicerai, disuruh masak nggak bisa, marah-marah misalnya Jimmy. Diceraikan oleh Hajimi misalnya, ya. Maka berapa masa iddahnya? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan, ya. Jadi bukan matematika bukan ini. Ya. Nah, termasuk juga yang nggak bisa haid gara-gara tua, atau yang dikenal dengan menopause. Jadi kalau misalnya kan ada tuh, ya orang yang nikahin nenek ada tuh di berita-berita ya. Iya, ada. Tahu ya, kebenar valid apa enggak tahu ya, tapi ada sih. Ada itu di Sumsel dia valid itu. Dia nikahin nenek-nenek, ya mungkin karena harta, mungkin enggak tahu juga ya. Iya. Nah, itu kalau seandainya dia menceraikan ya istrinya yang sudah nenek-nenek tadi yang menopause, ya maka masa iddahnya 3 bulan. 3 bulan juga. Ya, jadi yang enggak bisa haid itu 3 bulan. Ini tentang masalah wanita yang dalam masa iddah. Jadi sabar ya, jangan kita jalin cinta terlarang sampai selesai masa iddahnya. Ya, boleh tanya-tanya, boleh, nggak masalah. Harus tetap menjaga ya. Iya, kita boleh ngasih kode-kode gitu, boleh. Oh, kode-kode kayak gitu boleh, Ustaz? Iya Mbak, kalau udah masa idah selesai tolong kabari saya ya. Itu sindiran-sindiran, nggak boleh jelas terang-terangan, ya. Status Apa? status Facebook, Instagram. Misalnya kita lewat dia sama anaknya lagi ke warung ya. Aduh, kita bilang misalnya, anak ini lucu sekali. Pasti senang jadi ayahnya. Gitu ya. Ngoloi ya. Aduh, aku apa? Jatuh hati. Intinya sindiran. Meskipun ini sebenarnya ada perincian lebih lagi, ada yang sama sekali nggak boleh disindir dan yang seterusnya. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah wanita yang sudah ditalak 3,
yang mau kembali kepada mantan suaminya. Nah, ini cinta terlarang. Mau kembali Ustaz. Mau kembali. Bagi suaminya, bagi laki-laki lain enggak terlarang. Tapi misalnya bagi mantan suaminya. Jadi suaminya menceraikan dia, rujuk cerai, udah 3 kali. Selama 3 kali Ustaz ya. Nah, mau kembali terlarang. Jadi bagi muda-muda yang udah nikah, jangan mudah-mudah ngomong cerai kalau masih cinta. Kalau udah kayak gini kan gak bisa lagi. Ribet urusannya, nggak boleh kan? Ribet nggak boleh, kata Allah hatta yankiha zaujan ghairah, sampai dia si wanita nikah sama laki-laki lain. Terus bukan hanya nikah loh. Nah, ada sebuah kisah, masih ingat nggak kisah istrinya Rifa'ah yang kemarin itu yang nikah sama seorang laki-laki yang katanya itunya seperti benang baju yang terjuntai gitu ya. Iya Ustaz. Nah, kata Nabi, atarjiin ya aturidina antarjila Rifa'ah, sepertinya kau mau balik ke mantan suamimu yang udah menalakmu 3. Kata Nabi, lah, enggak boleh. Hatta taduki usailatahu wa yaduku usailataki. Sampai suamimu sekarang merasakan kenikmatan dirimu dan dirimu merasakan kenikmatan dirinya. Apa maksudnya? Berhubungan badan. Jadi boleh kembali sama mantan suaminya dengan 4 syarat. Udah pernah singgung. Iya. Wanita tersebut nikah lagi, udah berhubungan badan, udah dicerai, dan udah selesai masa iddah. Dan ini berat. Dan nggak boleh konspirasi, nggak boleh settingan. Inti nikah ini mantan istri saya, nggak boleh. Itu cinta terlarang yang benar-benar menyiksa. Jadi benar-benar realita Ustaznya, bukan diatur kayak sinetron gitu ya. Enggak ya. Karena zaman dahulu di jahiliyah itu enggak ada batasan. Jadi wanita itu digantung. Dicerai, kemudian mau selesai masa iddahnya dirujuk, cerai rujuk. Jadi enggak bisa lepas. Iya, jadi neraka selamanya. Islam datang batas cuma 3. Ini yang luar biasa. Dan itu pun hampir mustahil kalau mau rujuk lagi Ustaz ya. Melihat yang kita sayangi dengan laki-laki lain, nikah dulu, siapa yang tahan? Iya, baru balik ke kita kan. Dan sudah berhubungan badan sama laki-laki lain. Iya, masih. Iya enggak lah. Kayak berat banget kan. Berat itu. Makanya jangan mudah-mudah kita bilang kayak gitu kalau masa cinta. Ya. Mudah-mudi catat. Iya, jangan sampai mudah untuk ngomong talak ya. Kan betul. Berat itu. Itu kosakata yang kalau bisa kita hapus dari kamus lisan ya. Kamus dari lisan. Di lisan dari kamus dalam otak kita lah. Kecuali itu adalah solusi yang terakhir. Jadi juga bukan berarti itu dosa ya. Kalau emang nggak bisa disatukan, itu adalah solusi yang Allah berikan. Karena Ustadz pernah bilang hukumnya bisa bergantung dengan rincian. Iya. Sama kayak nikah kan bisa berubah-ubah. Iya, betul. Seperti juga talak. Iya. Selanjutnya Ustadz, ada nggak wanita yang cinta terlarang tadi yang masih tetap nggak boleh dinikahi Ustadz? Sementara tadi ya, yang keempat ya, sekarang yang 4 adalah wanita kafir non muslim. Ini cinta terlarang kecuali ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Ya kata dalam ayat ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tankihul musyrikat hatta yu'min. Wal amatun mu'minatun khairun min musyrikati walau a'jabatkum. Jangan kalian nikahi wanita musyrikah ya yang non muslim, atau ya meskipun dia membuatmu terpesona. Iya, tertarik kecantikannya, terpikat. Kata Allah, budak wanita yang beriman itu lebih baik, kecuali kalau dia sudah beriman. Ya, atau masuk ke dalam agama ahlul kitab. Jadi nggak boleh nikah, nggak boleh cintai orang wanita Buddha, Hindu, atau artis Korea ya. Artis Korea kalau Islam boleh lah. Iya. Oh iya sih. Iya benar. Bener kan? Iya benar. Kira-kira ateis Korea tadi. Beda ya. Iya. Intinya yang bukan Islam dan bukan ahlul kitab. Ya. Kalau ahlul kitab boleh. Ahlul kitab ini apa? Boleh. Aktivisnya, ulamanya? Enggak, semuanya. Oh, semuanya. Iya, yang jelas yang beragama Nasrani atau Yahudi boleh kita nikahi. Dalam Al-Maidah ketika Allah berbicara tentang laki-laki itu boleh atau kita boleh memakan harta atau sembelihan ahlul kitab. Kemudian kata Allah, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Begitu juga wanita-wanitanya dari ahlul kitab boleh kalian nikahi, halal bagi kalian.
Ini bagi kita misalnya Laki-laki? iya laki-laki. Boleh berarti. Boleh tapi bukan disunahkan. Dia sunahkan jadi muslimah lah. Pasti, udah ngaji. Iya, ngapain juga ya. Ya, siapa tahu tadi kan artis Korea misalnya. Iya, artis Korea ahli kitab. Iya, mau nggak sama kita dia? Iya juga. Nah, itu yang jadi masalah ya. Kalau wanita nih yang mau menikah sama ahli kitabnya dari Iya, tadi kan Yahudi Nasrani. laki-laki. Iya. kalau itu dari Kalau perempuannya boleh nggak? ya dibalik Ustaz pertanyaan. Ahli kitab. Iya. Kalau wanita, kalau mudi-mudi itu mutlak nggak boleh menikah laki-laki non muslim. Cinta terlarang. Mau dia seganteng Lee Min Ho, Oh. seganteng Jihun apa Suhun apa ya atau lah ya Suun. atau BTS dan semisalnya ya nggak boleh. Mau dia sekayanya Bill Gates ya sekayanya Secerdas Elon Mark Musk, Oke. Mark dan Zuckerberg. semisalnya Mark Zuckerberg dan seterusnya Tetap nggak boleh. tetap nggak boleh ya. Mutlak kan ya. Why? Islam adalah harga mati. Iya. Ya. Oh, gitu. Poinnya itu Ustaz Poinnya ya. karena ketika ayat itu berbicara tentang wanita, ya wanita larangan menikahin laki-laki musyrik, kata Allah mereka itu yad'una ilan nar, mereka mengajak ke neraka. Oke. Ya karena powernya kan di suami. Iya. Kalau kita laki-laki muslim menikahin wanita Yahudi Nasrani, kita justru bisa mengajak mereka ke dada Islam karena power kita kuat. Ada Kita harapan, laki-laki Ustaz, ya? ada harapan. Tapi kalau wanita no. Jadi tolong wanita yang memiliki cinta kepada artis-artis Korea, Langsung tebak. itu cinta yang terlarang. Kubur dalam-dalam. Kubur dalam-dalam. Dan kalau bisa ya kita nggak ingat lagi kuburannya di mana. Biar kita nggak bisa gali kembali. Wah, Kuburlah dalam-dalam. kubur dalam-dalam. Harapannya itu. Langsung pangkas aja lah. Iya. Dan lagi pula banyak-banyak ngaca ya. Iya betul. Iya, karena artis Korea nggak bakal sama kita. Justru bahkan kalau kita cinta sama mereka, kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Kau akan dikumpulkan sama orang yang kau cinta. Kalau kita di hari kiamat ketemu sebelah kanan kiri artis Korea semua, aduh waliyazubillah itu. Iya, dibangkitkan dengan Dibangkitkan dengan orang-orang yang kita cintai. dan di episode kapannya itu kita bilangnya cinta kelapo itu kan. Itu banyak banget ditanemin ekspektasi terendah. Iya. Paling sakit cinta kelapo. Kita cinta Dia udah apa-apa. Iya, Iya, masya Allah, saya cukup Itu bisa sebelah tangan. yang itu. keempat itu ya. Iya. Sampai kapan? Sampai wanita tadi masuk Islam. Ya kalau misalnya ada artis Korea misalnya masuk Islam, boleh. boleh kita menanam benih-benih cinta. Ya. Atau dia masuk ke ahlul kitab, ya boleh. Cuman ya saran saya cari yang muslim Ya, aja lah. kalau bisa ya poinnya tadi tetap seagama aja. Tetap Ustaz. seagama, lebih enak. Iya. Masa hari Minggu kita ngantar ke gereja, ya kan nggak enak gitu. Bener. Kita kajian dia ke gereja gitu. Dan perayaannya juga beda nanti. Ya Kita ini Idul Fitri dia Natalan kan. iya. Iya. Walaupun boleh tapi tidak direkomendasikan. Iya, betul. Kemudian di antara cinta terlarang selanjutnya adalah wanita pezina atau wanita yang pernah berzina. Ya, Memiliki masa lalu gitu. jadi misalnya masalah yang suram, misalnya ini nggak boleh kita cintai. Ya kata Allah azani la yankihu illa zaniyatan zaniyah au musyrikah. Wa zaniyatu ya la yankihu illa zanin au musyrik. Wanita yang berzina itu nggak dinikahi kecuali oleh pezina semisalnya atau orang musyrik. Dan wanita yang berzina ya atau laki-laki yang berzina ya sama ya. Jadi yang nikahin dia tuh hanya boleh pezina juga dan orang-orang yang non muslim. Jadi muslim jangan nikahin orang yang pernah berzina apalagi kalau dia pekerja. Ya, pekerja SK gitu ya. Oh iya. Butterfly night, kupu-kupu malam. Iya. Ya. Kan- Dan saya pernah tuh waktu ikut pelatih PKL ya PKL Praktek PPL kerja gitu. lapangan. Kerja lapangan waktu kuliah dulu. Kami di pengadilan agama. Oke. Itu ketika itu lihat sidang perceraian, Oke. itu wanitanya itu pekerja dan suaminya itu gak pengen pisah. Bingung ini. Di suaminya tuh tetap cinta, tapi bilang itu nggak mau. Tapi istrinya ini yang si pekerja ini, ia tetap nggak mau sama suaminya. Tapi si laki-laki mati-matian. Mati-matian sampai Tapi sidang memutuskan mereka harus pisah. Kadang shock juga. Ini nggak paham ini konsepnya. Oke. Iya, kecuali kalau dia yang pertama ada 2 syarat, udah bertobat. Ada syaratnya Ustaz ya. Iya, Ada kalau dia pengecualian ya. Pengecualian udah tobat misalnya,
maka dia ya seperti nggak pernah berbuat dosa. Kata Nabi, atta ibu minazanbi kaman lazan balahu. Yang udah tobat dari dosa itu seperti nggak ada dosa, seperti nggak pernah berzina. Jadi wanita yang suci kalau benar-benar tobat nasuha. Oke. Yang kedua, kalau istibro, dipastikan dia itu sedang nggak hamil, sedang nggak ngandung. Oh, ini cara lihatnya nih Ustaz ya. Apa? Ini cara lihatnya. Dia tidak mengandung. Iya, cara lihatnya ya. Dia tidak hamil kan untuk gimana Oh, tapi tahunya ya, Iya. tahunya. Iya. Caranya Mengetahui Nabi jelasin hatta tahida haidah, sampai dia mengeluarkan darah haid. Kan haid itu tanda sedang nggak hamil. ya betul. Jadi maaf kalau misalnya dia berzina tuh, kemudian dia tobat, kita nggak boleh langsung nikahin, nggak boleh langsung cintai, tunggu dulu. Oh, tunggu dulu deh. Haid nggak dia? Oke. Ternyata nggak haid, coba tes pack, ternyata Positif. positif. Nggak boleh kita nikahin sampai dia melahirkan. Oke. Jadi untuk teman-teman yang Dosa kadang-kadang suka punya jiwa sosial yang mendadak tinggi, Janganlah ya. jangan Ya tetap ngikutin proses tadi ya. Terus butuh pertolongan, hendak menyelamatkan. jiwa sosialnya tinggi ya. Mendadak tinggi, Iya, Mendadak. ini butuh pertolongan nih, ya kan? Sekarang orang gitu-gitu aja tapi. Iya, nolong. Nenek-nenek. Tapi seseorang harus gerobak, mengambil, nggak ini. enggak juga ya. Karena nih, Gak masalah itu membantu. Cuman tadi benar tobat dan dia udah ini ya istibro tadi, Iya. udah haid. Gitu. mungkin kalau mampu mendakwahi Ustaz mungkin ya. Iya, Enggak, buat dakwah nggak masalah. Nah, ya. Nah ini Ustaz, kalau kasusnya seperti ini Ustaz, maaf nih, misalnya hamil di luar nikah Ustaz. Iya. Nah, apakah boleh bukan pelaku sih namanya yang apa sih bilangnya tuh? Nikahi wanita yang hamil luar nikah. Padahal ibaratnya dia mau tanggung jawab nih Ustaz. Iya. Nah gitu ya, filosofinya gitu Ustaz. Jadi mau bertanggung jawab dengan wanita tersebut. Oh iya, Yang iya. jelas itu. itu masuk konsep ini kan Iya. berzina dia, karena kan luar nikah. Hmm. Dan terpenuhi nggak syaratnya? Pertama tobat, dia udah tobat belum? Oke. Kalau emang dia tobat, yang kedua nggak terpenuhi, istibro. Karena harus dipastikan nggak hamil. Jadi kalau ternyata dia hamil luar nikah, kita nggak boleh nyelamatin dia. Oke. Maupun pelakunya mau tobat tanggung jawab pun nggak boleh. Kalau emang tanggung jawab nanti setelah melahirkan. Jadi kalau pernikahan itu nggak sah Ustaz. Iya, ini ulama khilaf soal sah tidak sahnya. Cuman saya pribadi khawatirnya lebih baik kita tinggalkan. Itu stigma yang suka beredar di masyarakat kita, jangan menampal perahu bocor. Iya, dan ingat meskipun seandainya ada yang bilang sah, kita ambil pendapat sah. Katakanlah. Yang pelakunya tadi nikahinya, maka anak itu bukan anak suaminya. Betul. Binnya kepada ibunya, anak tersebut. Jadi orang tuanya nggak bisa jadi wali nikahnya, Waris juga. nggak dapat waris, dan bahkan bukan ya misalnya ya si bapak tadi meninggal ibunya, istrinya meninggal, dia nikah lagi sama wanita lain, kemudian dia punya anak, ini nggak jadi mahram, karena ini bukan anak bapaknya. Yes. Karena nggak tahu ini Jadi benar-benar ribet, dari bapak. benar-benar ribet. Inilah bahaya dosa zina tadi. Ya nasab Dia rusak. merusak. Betul. Ya tatanan masyarakat rusak gara-gara perbuatan seperti itu. Enaknya cuma sedikit, susahnya Panjang. kena. Sedikit tapi susahnya amit-amit. Aduh, jangan sampai Mas Jim ya. Iya, dan itu ada solusi pernikahan tadi. Iya. Bener. Kemudian di antara wanita yang nggak boleh kita Nikahi? cintai dan nikahi adalah wanita yang sedang muhrim. Sekarang baru muhrim. Muhrim. Iya, artinya ihram lagi haji umroh. Kan haji umroh itu semua manusia dari seluruh penjuru dunia berkumpul. Oke. Mau dia cantik atau cantik sekali. Iya. Cantik yang hilaf dan cantik yang ijma. Cuma kenapa? Karena kan rata-rata orang yang umroh kan punya Money. uang dan rata-rata iya kecantikannya di atas rata-rata. Oh iya, Ustaz. Iya kan, kebanyakan. Iya, jadi apalagi orang Turki, orang Eropa, orang itu. benar. Nah, mungkin kita langsung tumbuh benih-benih cinta lagi ihram, labbaik Allahumma labbaik. Tiba-tiba udah mau nikahin, would you marry with me? Misalnya. Iya, langsung kakak nidek juga ya. Padahal ngaco juga tuh. Padahal dia gak paham bahasa kita. Atau orang Indonesia bisa jadi, atau orang Malaysia ya yang sedikit-sedikit bahasanya sama seperti kita. Karus. Ya, salah satu godaan kita ibadah di sana itu adalah Iya itu. Pentingnya godol basar ketika umrah emang. Gaul basah. Nah, kalau emang ada cinta itu cinta terlarang sampai selesai ihram. Oh, Kalau kita udah nyukur rambut, ya cari mana budak tadi bahasa kita ya. halal lah, Ustaz. Kalau Boleh. ketemu Ustaz. Iya, kalau ketemu. Tapi jodoh tak akan kemana, Ci. Ya, apalagi satu hotel kan. Cari aja
jam makan malam gitu. Oh, Tungguin ya dari awal sama jam makan malam sampai mau tutup restonya. Tunggu di depan lift itu mana ya. Kok tunggu di lobi Ustaz. Ya itunya sih terlarang. Jadi jaga-jaga hati ketika ihram ya. Ihram itu ibadah. Jadi Kan gauli istri aja nggak boleh apalagi nikah gitu. oke, setuju. Sir. setelah selesai itu baru boleh Ustaz. Baru boleh. Untuk menyatakan perasaan tadi. Dan yang terakhir ini ya. Oke, yang terakhir. Apalagi Ustaz? Ini wanita mana saja. Ini nggak boleh dinikahi. Bagi yang udah kuotanya penuh. Oh, Maksudnya. Bagi yang udah punya 4 istri. Oke. Dia full kuota nih. iya, nggak boleh, terlarang dia mencintai wanita yang lain. Udah 4 mau cintai yang lain, ya. Mau nambah Ustaz, mau 5. Iya nggak boleh dalam Islam. Masna wa sulasa waruba, 2 atau 3 atau 4 atau bukan dan. Kalau 2 dan 3 dan 4 jadi 9. Ditambah Ustaz ya. Ditambah. Iya. Ya, jadi 4 itu batas maksimal. Kalau Nabi beda, Nabi spesial ya. Itu khusus Nabi, lebih dari 4. Beliau punya 11 istri. Ya ini masalah ada sebuah kisah juga di zaman Nabi. Ada seorang sahabat, ya ada seorang yang di zaman Nabi itu dia punya 100 lagi. Sebenarnya banyak 10. Oh 10. Ya, Kirain beneran 100 ada. 10 istri. Oke. Ketika dia masuk Islam, Nabi nyuruh hanya mengambil 4 saja. Sisanya kemana Ustaz? Ya sisanya ya mungkin diperebutkan oleh laki-laki lain gitu. Jadi intinya apa? Intinya tadi Islam itu membatasi, itu bukan untuk melebihkan, mengurangi. Jadi nggak ada Islam ya istilahnya nggak perhatian sama wanita. Justru ini adalah bentuk pertolongan ya sebenarnya. Ya apalagi kalau ternyata jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Kok bahas ke sini? Ya, itu salah satu hujah terkuat kita. Iya, Ustaz. hujah terkuat. Oke. Kita ya. Kita. ya. Ah, Laki-laki di luar sana. Iya, betul. jangan sampai episode kali ini menjadi bumerang untuk kita, Ustaz. Iya. Nyari HP ada yang ini ada nelpon nggak gitu ya. Masya Ya, paling Allah. itu. Jadi penting nih cerita terlarang ini, jangan sampai kita udah nanamin harapan pupus gara-gara kita ternyata hukumnya nggak tahu. Udah cinta sama teman kita yang non muslim, bagi wanita, bagi mudi-mudi, ternyata itu cinta terlarang. Atau kita mencintai ipar kita atau yang semisalnya. Jadi penting teman-teman untuk mempelajari cinta-cinta terlarang. Jangan sampai ya kalau dia baru tunas ya enak motongnya. Iya. Coba kalau udah berbunga dengan kelopak yang berwarna yang indah, yang kumbang-kumbang datang untuk mengambil madu dari serbuk sarinya. Dengan wangi yang semerbak. Itu kan berat untuk motongnya. Nah, jadi sebelum itu tumbuh segera sampai ke akar-akarnya. Pangkas habis. Pangkas habis. Oke. Masya Allah. Mas Jimmy, gimana? 2 part episode ini betul-betul membuka mata kita ya. Iya, betul. Kalau ternyata cinta yang terlarang ini banyak banget rinciannya, ya kan, banyak banget syaratnya juga. Dan buat muda-mudi di sini kita jangan sampai juga bermudah-mudahan dan setiap keputusan itu pasti mengandung konsekuensi. Terus juga ini bagi yang ngotot misalnya pengen udah tahu ini terlarang tapi tetap ngotot dia pengen membangun cinta terlarang, maka balasannya adalah dia itu nggak boleh membangun cinta selama-lama-lamanya. Contoh misalnya ada orang laki-laki yang nikahin wanita yang masih dalam masa iddah. Kata para ulama ini dipisah dan selama-lamanya nggak boleh nikah. Jadi selama-lamanya cintanya yang tadi sementara gara-gara dia nggak sabar pada waktunya maka dia nggak terlarang untuk selama-lamanya, forever, endless, everlasting. Oke. Jadi harus sabar. Ada kaedahnya itu. Tetap sabar. Man istajala bi syai'in qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Siapa yang tergesa-gesa mendapatkan sebelum waktunya, sebelum saat bolehnya, terlarangnya sementara. Nah dia nggak sabar, nunggu sementara selesai tadi nggak sabar, maka dia dihukum nggak boleh dapatin semuanya. Waduh. Kayak anak bunuh orang tuanya untuk dapat warisan, nggak dapat warisan, tergesa-gesa. Iya, nggak ada masuk penjara. Jadi cinta terlarang ini jangan main-main gitu. Ini Jadi perkara penting besar teman-teman. sekali. Dan mungkin muda-mudi yang masih bingung atau apa, mungkin bisa cari ustadz di daerahnya untuk berkonsultasi soal ini. Atau di Palembang tentu dengan guru kita Ustadz Nurdin Dengan podcast pandemi ya. Dengan podcast pandemi itu diulang-ulang banget ya, karena rinciannya tadi banyak sekali. Ya harus dicatat sih. Ya, benar.
Dan bukan cuma ada cinta yang terlarang, tapi ada pernikahan juga yang terlarang dalam itu loh. Islam. Iya, Iya, dan tadi banyak banget rentetannya itu loh, ya kan. Masya Allah, karena tadi ya jangan sampai kita membuat keputusan juga di saat kita sedang emosi, jatuh cinta, marah. Membuat keputusan tuh jangan di saat Istana yang di tidak tepat ujung ya. jurang ini, Iya, istana di bahaya, ujung jurang. Dan buat geng-geng yang sok ganteng, ya kan, yang tiba-tiba mendadak jiwa sosial tinggi, jangan bermudah-mudah membuat janji ketika sedang senang. Itu. Oke, itu cukup ya. Yang tersinggung mohon maaf. Semoga dua episode ini dapat menjadi solusi. Ucapan kebenaran gitu kan. Iya. Iya. Jadi semoga bisa diterima semua pihak. Amin, amin. Dan khususnya juga yang berbicara, bagi kita yang hostnya juga ini, masya Allah ini betul-betul ilmu dan tamparan pengingat Benar. di masa yang akan. Jadi Jimmy terlarang nggak nih cinta yang sekarang? Enggak usah. Insya Allah. Nggak ya. Saya nggak masuk, Penasaran tadi nggak masuk, alhamdulillah ya. Alhamdulillah nggak Bukan usah. istilah orang bukan ya. Mirip-mirip nggak ada ya? Enggak Oh, ada. kalau Fik. Iya. Alhamdulillah nggak ada. Iya. Masya Allah. Iya. Izin kita tutup Ustaz. Silakan. Iya. Wassalamualaikum Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.